Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Pada video kali ini kita akan masih membahas tentang materi genetika ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar struktur kromosom, bagian-bagian kromosom apa saja, kemudian isinya apa saja, maka sekarang kita akan membahas macam kromosom. Kromosom ini berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4 ya. Ini gambar dari macam kromosom berdasarkan letak sentromer. Ini sentromernya yang tengah, ini lengannya ya. Jadi ada kromosom yang disebut dengan metasentrik. Jadi metasentrik itu kalau letak sentromernya tepat di tengah. Jadi ini, jadi membagi lengan atas dan bawah sama panjang kurang lebih ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan submetasentrik, yaitu bila salah satu lengannya lebih pendek. Yang ini ya. Ini kalau kita lihat lengan yang atas lebih pendek daripada yang bawah, maka disebutlah submetasentrik. Kemudian memendek lagi sehingga dia disebut dengan akrosentrik. Yang ini akrosentrik ya. Dan yang terakhir sentromernya hanya menjadikan kromosom ini hanya punya satu lengan aja di bawah ya. Jadi yang di atasnya tidak ada lengan. Ini disebut dengan telosentrik. Jadi yang ini telosentrik, sentromernya terletak di ujung ya. Kemudian kita lanjutkan, berdasarkan fungsi maka kromosom ini dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan kromosom tubuh atau disebut juga dengan autosom. Biasanya dikasih lambang dengan huruf A. Ya, kromosom tubuh ini isinya apa? Dia berisi gen yang mengatur sifat-sifat yang tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Berarti sifat ini ada pada laki-laki maupun pada perempuan. Itu maksudnya ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya warna mata, misalnya rambut ya, hidung, dan sebagainya. Itu kromosomnya tidak berkaitan dengan jenis kelamin ya, disebut kromosom tubuh atau autosom. Kemudian yang kedua adalah kromosom kelamin atau disebut allosom atau disebut gonosom. Ini lambangnya bukan G ya. Yang ini ada 2, ada X, ada Y. Kalau ini berarti kebalikannya ya. Dia berisi gen yang
mengatur sifat yang berkaitan dengan jenis kelamin. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan jenis kelamin. Ya, contohnya misalnya suara ya, suara perempuan dengan suara laki-laki beda ya. Terus bentuk tubuh misalnya. Nah, gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan jenis kelamin, yang membedakan laki-laki dengan perempuan ya. Nah, itu macam kromosom. Nah, sekarang kita lihat jumlah kromosom berapa sih? Nah, jumlah kromosom ini pada setiap makhluk hidup itu tidak sama ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah jumlah kromosom pada manusia saja ya. Jadi pada manusia. Nah, kita bagi juga. Yang pertama adalah pada sel tubuh. Sel tubuh itu yang mana sih? Sel tubuh itu semua ya. Semua sel di dalam tubuh. Itu namanya sel tubuh. Kecuali sel kelamin. Nah, sel kelamin itu ovum atau sel telur. Sel telur dan sperma. Nah, jadi dia bukan sel tubuh ya. Nah, juga ada satu lagi. Ada sel tubuh tapi jumlah kromosomnya berbeda ya. Nah, ntar kita lihat dulu ya yang ini. Jadi jumlah kromosom pada sel tubuh ya, jumlahnya adalah 2N. 2N atau 2 set kromosom. Atau disebut juga dengan diploid. Ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 46. 46 kromosom. Atau 23 pasang kromosom. Ya. Nah, 46 ini terdiri dari 44 autosom. 44 autosom ya, A ditambah 2 gonosom. Gonosomnya bisa XX, maka dia berjenis kelamin perempuan, atau 44 A autosom ditambah XY, maka dia berjenis kelamin laki-laki ya. Nah, atau boleh juga cara penulisannya ya. Atau karena berpasangan boleh ditulis 22 pasang. Jadi A-nya ada 2. 22 pasang. Ditambah ini tetap XX. Nah, yang ini berarti ataunya adalah 22 pasang autosom ditambah XY. Nah, gitu ya. Itu cara penulisannya. Jadi yang ini pada perempuan ya. Ini perempuan, yang bawah pada
laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, pada sel kelamin. Oh iya, satu lagi. Sebentar ya. Nah, jadi jumlah kromosom, sini lagi balik lagi ya. Jumlah kromosom pada sel tubuh, semua sel di dalam tubuh. Ada yang kurang. Di dalam tubuh, kecuali sel kelamin ya. Nah, ada lagi kecualinya. Kecualinya siapa? Kecualinya satu lagi adalah eritrosit. Eritrosit atau disebut juga sel darah merah ya. Sel darah merah. Sel darah merah ini masuk ke dalam sel tubuh, tetapi kenapa dia tidak 2N kromosomnya? Karena dia tidak berinti. Jadi nggak ada kromosomnya. Ya. Nah, jadi semua sel di dalam tubuh kita itu jumlahnya 46 kecuali siapa? Kecuali eritrosit karena dia tidak berinti. Ini yang jadi geser. Ya, ini tadi pada perempuan ya. Pada laki-laki. Dah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada sel kelamin, jumlahnya tidak 2N. Jadi, pada sel kelamin, itu jumlah kromosomnya adalah N. Atau satu set kromosom. Atau haploid. Tuh. Sel kelamin cuma ada 2, yaitu ada ovum, berarti jumlah kromosomnya 23 ya, setengah dari 46. 23 kromosom. Nah, berarti ovumnya terdiri dari 22 autosom ditambah X saja. Ya, jadi hanya satu jenis. Kemudian kalau pada sperma jumlah kromosomnya sama 23 terdiri dari 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Ya. Jadi kalau ovum itu hanya satu jenis. Dia hanya membawa X karena ini kalau dibagi 2, dua-duanya bawa X, ya. Tapi kalau sperma 22A plus X ini kan atau plus Y gitu ya. Jadi sperma itu ada 2 jenis. Gitu jelas ya. Kalau ini boleh nggak ditulisnya 11AA? Tidak boleh karena sudah tidak berpasangan lagi ya. Seperti apa nanti kita lihat yang berikutnya ya. Kita lihat di bawah ini. Kita akan bahas tentang karyotype. Nah ini, kalau kita lihat sel tubuh di dalamnya masing-masing, jadi di setiap sel tubuh akan ada gambar kromosom seperti ini. Nah, ini namanya kromosom pada sel tubuh. Yang sebelah kanan ini adalah kromosom pada sel kelamin ya. Kita lihat berdampingan supaya kelihatan bedanya ya. Dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama punya nomor 1, 2, 3. Ini juga sama ya. Sampai nomor 23. Nih. Nah, ya. Nah, kemudian nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah autosom. Ini juga sama. 1 sampai nomor 22 adalah autosom.
Yang terakhir nomor 23 adalah gonosom. Makanya tadi cara penulisannya ya, yang sel tubuh kromosomnya 44 autosom ditambah XX ya, atau XY. Atau boleh juga ditulis pasang ya. Ini kan sama berpasangan berarti 22 pasang autosom ditambah XX atau XY. Nah, gitu. Nah, kalau pada sel kelamin, nih ya, kromosomnya kan setengahnya. Tadi cara penulisannya adalah tinggal dibagi 2 yang ini. Jadi 22 A ditambah X atau Y. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya karyotype. Ini karyotype namanya. Tuh. Nah, sekarang kita perjelas lagi ada apa di dalam kromosom. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kromatin, nah sekarang ya kita bahas gennya. Nah, ini gambar kromosom juga ya. Kalau kita anggap ini kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita punya sampai nomor 23 ya. 23. Nah, ini kalau disederhanakan ya, gambarnya seperti ini. Jadi di dalam lengan kromosom ini ada tempat gen. Tempat gen ini disebut dengan lokus. Jadi lokus ini adalah tempat gen. Itu. Jadi ini lokusnya ada lokus ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Di setiap kromosom ada ini lokus-lokus ya. Nah, ABC-nya apa? ABC-nya itu gen. Ini gen. Ini gen A. Ya. Ini gen A. Misalnya gen A untuk warna mata misalnya ya. Ketik aja ya. Misalnya ini gen A untuk warna mata misalnya. Ya. Nah, itu kan gennya ada huruf besar, ada huruf kecil ya. Ini huruf besar biasanya melambangkan gen itu dominan. Yang kecil hurufnya itu gennya resesif. Nanti dibahas lagi di genetika Mendel ya. Terus ada gen B. Berarti kalau gen B gimana? Kalau gen B berarti dia mengatur sifat yang lain. Nah, langsung aja ke gen B, gen C aja di sini ya, biar gampang. Nih, misalnya ini ada gen C. Misalnya gen C ini mengatur apa ya, bentuk misalnya ya, bentuk hidung. Nah, gitu ya. Gen B apa? Lain lagi itu. Nah, ini di kromosom nomor 1. Ini tadi disebut sister ya, sister kromatid. Karena gennya sama, di sini A, di sini A. Sini B, di sini B. Nah, ini kromosom yang seperti ini di mana gennya bersesuaian disebut juga dengan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu adalah kromosom dengan gen bersesuaian. Artinya kalau di nomor 1A ya nomor satunya A juga gitu.
A dengan A, B dengan B gitu. Ya. Nah, sekarang ada kromosom nomor 1, ada nomor 2. Di nomor 2 kita akan menemukan bahwa dia memiliki gen yang lain dari kromosom nomor 1. Misalnya di sini ada gen P misal ya. Ini ada gen P. Berarti di sini juga P ya karena dia homolog. Sini ada gen Q. Sini juga ada gen Q. Ya. Nah, kemudian di nomor 3 ada apa? Di nomor 3 lain lagi. Misalnya di sini ada K. Gen K. Ini ada gen L. Nah, gitu ya. Nanti kromosom nomor 1 memiliki gen yang tidak sama dengan nomor 2, tidak sama dengan nomor 3, tidak sama dengan nomor 4, sampai nomor 22, nomor 23 itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi yang homolognya nomor 1 dengan 1 lagi, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kalau 1 dengan 2 itu berarti non-homolog. Ya. Tuh jelas ya. Nah, itu pembahasan tentang jenis kromosom, kemudian jumlah kromosom serta lokus ya, lokus di dalam kromosom. Nah, sekian video kali ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya tentang DNA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.